memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Oh iya. Bagaimana refleksi terhadap itu kembali penerapan pembelajaran sosial emosional, diferensiasi dengan pelaksanaan bakti. Iya. Kalau dari seperti apa kita lihat masukannya kepada kita. Masukannya Pak Kepala Sekolah umpan balik Pak. Ini metode penyampaian materinya kan pernah datang di sini waktu aksi Jata 4 itu Pak. Lihat terjun langsung metode penyampaian materi sama penerapan aksi positif di sekolah sudah bagus, tapi masih perlu ditingkatkan lagi Pak. Dari idealnya apa yang perlu kita tingkatkan? Yang perlu saya tingkatkan ada Pak. Ada kan yang dapat tiga itu? Ada, saya lihat Pak di sini yang perlu berhubungan dengan orang tua siswa. Oh iya. Sama mengidentifikasi profil orang tua wali murid dan mencatatnya. Itu Pak. Sama ini mengajak warga sekolah untuk mensosialisasikan visi sekolah yang berpihak pada murid melalui berbagai media. Iya. Nah ini sudah mulai di konsep-konsep sudah ada di Instagram di situ Pak. Jadi ada semua kegiatan-kegiatan yang ada yang tergambar di visi, itu di video semua Pak. Jadi di share di media sosial Pak, Facebook sama Instagram. Iya, cuma itu masalahnya Pak. Orang tua siswa jarang pakai aplikasi sosial media juga. Ini kan ke depan itu akan mengarah ke sana kan. Iya, Jadi memang harus dimulai. iya Pak. Itu pada dari ribuan itu Kepala sekolah yang sudah mulai bertahap ini Pak. kalau dari guru pada umumnya seperti apa? Iya. Kita lihat Iya, kalau ini dari PSTIN penilaian ini materi yang dipaparkan yang kemarin ini Pak sudah sangat baik, terus masih perlu ditingkatkan lagi Pak untuk kedepannya. Kalau yang masih kurang ada saya di sini Pak, ada sama berhubungan dengan orang tua siswa juga Pak. Iya, karena memang kan di sini banyak siswa yang bermasalah juga Pak. Ya jadi kurangnya juga sosialisasi juga kepada orang tua. Di sisi lain juga tidak semuanya juga orang tua yang mudah ditemui. Iya. Jadi ini juga kendalanya seperti itu Pak. Jadi berkali-kali datang ke rumahnya baru biasa ketemu langsung sama orang tua siswa Pak. Itu mulai diterapkan sekarang Pak. Jadi kekurangan masalah komunikasi antara guru dan orang tua siswa itu kurang. Itu mulai dibenahi Pak. Bagaimana caranya?
terus dikasihkan juga semacam arahan bahwa minta tolong juga kerjasamanya untuk pantau anak di rumah, karena kita selaku guru bisa memantau batas di sekolah, jadi butuh ada kerjasama. Itu masukan-masukan yang diberikan sama orang tua siswa, masukan-masukan yang diberikan sama orang tua siswa ada kerjasama. Iya, begitu Pak. Iya, karena sekarang kendalanya anak-anak yang itu Pak, banyak nih terlambat bangun, terlambat ke sekolah, kemudian tidak ke sekolah karena sudah terlambat nih. Cek dipercek ternyata begadang mungkin, jadi diberikan arahan kepada orang tua, tolong diawasi anak-anaknya Pak. Ya, karena anak ini biasanya ternyata secara dicek-cek mungkin, tolong diawasi di rumah supaya tidak begadang, tidak mengganggu aktivitas sekolah besok. Misalkan begini Pak, Di penyampaiannya itu lewat media apa ya? tatap muka langsung Pak. Yang diundang ke sini tuh? Tidak Pak, biasa diundang ke sini tapi kebanyakan tidak ada yang datang. Jadi kita terjun langsung ke rumahnya Pak, didatangi langsung. Iya. Khusus yang punya masalah. Yang masalah besar ini Pak. Iya. Kalau apa ini? Murid ada Pak. Kalau murid sama yang dulu lagi, mungkin pikirannya mereka kayak kolaborasi mengajar begitu Pak. Ada juga di sini. Mereka sekali-kali nanti bisa tidak? Bisa. Iya. Serta ambil masalah. Oh iya Pak. Apalagi nanti kalau P4 itu kan P4. Iya Pak. ada solusinya gampang menyampaikan kok. Iya. Itu bicara. Iya. Berarti bisa insya Allah Pak P4 sampai saya Pak juga guru menyaksikan begitu Pak. Iya, panggil bisa kan saya lihat bisa panggil satu guru atau dua. Iya. Nanti dilihat dari sini. Iya. Ini juga Pak, guru memberi kesempatan kepada orang tua atau anak murid untuk mengajar atau menjadi guru tamu. Padahal itu tidak pernah saya lakukan. Maksudnya apa ini Pak, guru tamu? Biasa kayak polisi misalnya orang tua siswa itu dipanggil. Iya. Sosialisasi jadi guru Oh, sekali. tentara. Iya. Oh yang itu dimaksud. Yang profesi-profesi petani dan misalnya ada petani sekitar sini kan, yang punya konsep bagus. Oh iya bisa. Oh ya. Oh yang itu Yang yang profesional kan. Iya. Di sini kan ada berapa jurusan itu? Apa jurusan Pak? 3 pertanian, 1 TKJ. Ya itu Iya. orang dari pertanian ke penyuluh pertanian bisa dipanggil kan? Yang orang tua siswa ya. Oh iya. Ya jangan sampai ada kan, jangan sampai. Karena selama ini Pak kayak gak bisa yang latihan baris ke baris untuk OSIS apa begitu Pak. Iya. Kebanyakan bukan orang tua, ada siswa yang mengajar yang sekolah di sini Pak. Iya. Itu Murni profesional. ini profesional. Oh ya, Jadi dimaksud. bagus kalau ada anaknya di sini. ya, supaya kerjasama itu lebih erat. Iya Pak. Ada yang guru menceritakan apa yang ia pelajari dari organisasi atau komunitas profesi guru dan beliau ikuti. Iya. Iya, Belum sempat, Pak. Tadi cerita tapi Iya. tidak lama kan? Tidak lama. Iya. Cuma saya biasanya kasih kayak motivasi kepada anak-anak Pak. Jadi saya bilang seperti ini. Kita ini kan masih muda, masih diberikan kesehatan, kemampuan, masih bisa menimba ilmu. Ya, masa mau pilih kalah sama yang sudah berumur-umur kayak ini. Kita ini dulu, tapi sampai sekarang masih gencar belajar mencari ilmu baru. Iya, masa siswa yang masih muda masa tidak bisa mau dikalah sama gurunya. Saya seperti begitu Pak. Ya, Motivasinya Pak. Cuma kalau pengalaman organisasi belum pernah saya dapat Pak. Iya. Kalau untuk pelajaran guru menceritakan pengalaman mengikuti sama juga. Ya, sama juga yang organisasi orang tua murid menjadi guru tamu.
Sudah jadi sudah diinput di LMS. Sudah sampai 5 semuanya Pak. Iya, 5 semua. siswa 5 guru. Sekolah di Kepala sekolah. Iya, sudah Pak. dulu di sempat saya cek. Lalu ya, scanning sudah ini. Iya, sudah saya upload di Google Drive Pak. Ya, yang keempat itu. Apa iya. Iya. Sekarang lalu ke penilaian diri tak berapa kompetensi di situ? Sekarang lalu ke penilaian diri tak berapa kompetensi di situ? Kalau untuk kompetensi pertama, saya sering bertanya kepada murid apa yang sudah baik dari cara saya mengajar. Ini yang sering saya lakukan Pak, supaya ada refleksi saya untuk pertemuan selanjutnya. Terus apakah materi yang saya berikan sudah dimengerti atau belum ini di akhir ini. Jadi kalau ada yang belum, saya berikan lagi pemulangan. Terus kalau ada yang sudah mengerti, saya berikan penguatan Pak. Meminta rekan sama guru untuk melihat pada saya. Kalau ini cuma baru 1 orang Pak. Iya. 1 orang. Iya. Bisa kita buat tergerak. Iya Pak. Ini meminta rekan sama guru memberi masukan tentang mencatat kelebihan dan kekurangan saya. Iya, pernah juga Pak. Ada juga di sini saya membuat rencana pengembangan diri untuk perbaikan praktik mengajar berdasarkan saya. Iya, pengembangan diri. Saya juga biasa ini Pak, sering ikut-ikut kayak webinar Pak, pengajaran. Jadi itu bisa saya terapkan satu persatu di sini Pak. Jadi saya ajak juga guru-guru ikut ini, tapi itu susah menggerakkan karena kalau saya ajak, ayo Pak Ibu ada pelatihan, ayo kita ikut. Di samping ilmu, sertifikat juga akan dipakai nanti. Cuma tidak semua yang mau Pak. Paling ada cuma 1 orang saja, karena pikirannya mereka terbebani sama tugas. Iya, itu kesulitan di situ Pak. zona nyaman. Iya. Jadi kalau menurut kita yang kompetensi pengembangan diri dan orang lain sudah bagus nih. Iya. Tapi rencana mungkin Pak, karena kalau saya lihat ini kan saya juga mau guru-guru teman-teman ada ilmu barunya. Dan saya kan sudah cerita sama Pak Sapri sama yang kelompok yang saya cerita. Nah, bagaimana nanti kita buat kelompok belajar. Jadi materi-materi yang didapatkan dari webinar, seminar yang di luar mungkin bisa diterapkan di sini, di sekolah lain juga gitu Pak. Betul ya, itu Komunitas. Iya, seperti apa saja nama? Dicoba kompetensi yang kedua. Kedua di sini organisasi. Yang besar. Ya. Kompetensi besar ini. Kepemimpinan. Pembelajaran. Ada di situ yang merencanakan lingkungan pembelajaran yang sudah saya terapkan. yang perlu saja dia. Yang perlu. Sudah Profil orang tua siswa kurang. Mengidentifikasi profil orang tua. Waktunya ini kurang juga Pak sebenarnya. Paling saya bisa mulai identifikasi itu di anak wali saya Pak. Iya, itu dari skop kecil Pak. Kalau yang secara menyeluruh belum terlaksana sih Pak. Menyediakan kesempatan bagi orang tua untuk hadir guru tamu. Ini juga Pak. Mengajak warga sekolah untuk mensosialisasikan. Iya. Yang visi misi melalui media. Ini sebenarnya Pak. Iya. Kalau pengembangan sekolah melakukan pemetaan kebutuhan belajar warga sesuai terkait pembelajaran, alhamdulillah sudah saya terapkan Pak. Memotivasi rekan guru dan tenaga pendidikan untuk menemukan budaya belajar yang berbeda pada murid sudah. Tapi ini yang tadi saya bilang untuk mengikuti webinar itu sebagai acuan juga Pak. Agak susah di situ. Tapi menyusun prioritas dan merancang program visi sekolah. Iya, ini yang visi yang berhubungan dengan bagja itu Pak. Sudah saya susun juga. Dan alhamdulillah sudah mulai terlaksana Pak, mulai dari budaya 3S. Yang ini tadi sholat duha. Cuma kalau ini kan kegiatannya setiap hari Jumat itu ada 3 tahapan sebenarnya Pak. Cuma kan dia dikilinti setiap minggu. Kayak minggu kemarin
kegiatannya kalau pagi-pagi sholat duha berjamaah sama literasi Al-Quran berjamaah di musola. Minggu berikutnya yang sekarang ini kerja bakti. Ya. Minggu depannya senam Pak. Begitu ya. Iya. Tidak setiap pekan. Tidak sama pekan. Iya. Jadi kalau senamnya itu kan ada apa namanya perangnya Pak. Ya. Siswa yang jadikan contoh. Makanya siswa yang jadi anunya apa namanya modelnya yang gerakan. Itu juga melatih kepercayaan diri anak-anak juga. Apa namanya kayak melatih kepemimpinan juga ini kayak seperti itu Pak. Iya. Sama yang kayak pelatihan di pelatihan. Itu harapannya nanti di akhir kegiatan kan sudah mantap di semua kompetensi kan. Iya, insya Pak. Itu banyak ya. Ingat-ingat kan. Iya. Kompetensi kita sebagai guru penggerak. Iya. Ada juga satu juga Pak ini penghijauan. Ya. Jadi kita semua guru dan siswa menanam satu pohon yang suatu pohon produktif namanya Pak. Ya. Jadi bisa pohon rambutan jadi ditanam di pekarangan di sini. Ya. Pekarangan sekolah, halaman sekolah, di belakang sekolah. Jadi habis guru ini ke siswa lagi yang digerakkan ini Pak. Ya. Jadi masing-masing siswa bawa satu bibit. Mantap itu. Tadi sudah diinput. Iya, sudah diinput. Kemudian kita beralih ke rencana pembelajaran kan sesuai dengan Oh yang terangkat ya Pak. Kalau ini yang RPP nya Pak. ada kita ada yang sudah bagi ini sudah berapa sekarang di LMS? Terbuka kemarin 2.3 Pak. Iya. Kalau anu sudah ini Iya alhamdulillah sudah Pak. Diferensiasi. Diferensiasi. Iya. Emosional Pak. Ada di sini ini. Ada 2 yang sudah saya terapkan Pak. Ada 2 materi. Yang pertama materi explanation text. Jadi ada di depannya Pak. Ini anak-anak ini itu visualnya anak-anak dia mengarah kemana visualnya gitu. Lama-lamanya saya ini Pak. Saya anak-anak saya tanya bagaimana metode pelajaran apa yang bagus kira-kira yang dimaui anak-anak lebih menarik kayak pakai PPT itu Pak. Ada video-videonya lebih antusias mereka seperti itu Pak. Terus ada juga Pak ini yang masalah prosedur prosedur tes saya kombinasikan di sini dengan diferensiasi sama PSE nya. Sudah ada di depan. Ini eksplanasi, ini prosedur. Saya coba. Oh, jadi satu paket ini semuanya? Iya satu paket. Sama rekamannya saya masukkan. Kalau yang ini kebetulan ini kelas 2, ini di kelas 3. Kebetulan di kelas 3 saya mengajar 2 kelas saja Pak. Kebetulan ini produk yang diinginkan ini anak-anak membuat video prosedur teks yang berkaitan dengan jurusan mereka masing-masing. Jadi ada 18 orang jurusan HTPH. Jadi saya serahkan kepada anak-anak terserah mau ambil tema apa, bisa membuat pupuk kompos, cara menanam bibit cabai, seperti itu Pak. Jadi nanti divideokan. Kalau yang ini ada 7 orang, ini mereka dari jurusan APHP yang pengolahan hasil pertanian Pak. Jadi mereka nanti membuat video berdasarkan apa yang mereka inginkan tentang jurusannya. Ada bisa saya tampilkan videonya Pak. Memang di awal ini anak-anak kurang percaya diri Pak. Pas kaget bertanya bilang, jadi ini tugasnya Pak pakai bahasa Inggris. Harus pakai bahasa Inggris, kan belajar untuk bahasa Inggris, tidak mungkin bahasa lain. Jadi bagaimana Pak? Salah-salah nanti itu kan? Apa salah? Kan awal sama-sama belajar, tidak ada orang bisa langsung. Jadi motivasi seperti itu mulai diterapkan anak-anak. Karena di mindsetnya anak-anak, susah, takut ini salah. Jadi seperti itu Pak. Ini salah satu contohnya Pak dari pengolahan KTP ya.
tahan lapangan dan itu lah. Memang diakui memang ini Pak, saya akui memang berbeda sekali kalau kita berikan tugas cuma menulis dibandingkan dengan menggunakan apa namanya internet seperti itu Pak. Beda sih. Anak-anak lebih kreativitasnya lebih lari ke sini Pak. Iya, kan Iya. sama yang mana yang begini. Iya. Di mana lokasinya? Di belakang Pak. Oh, di Iya. Di lokasi pertanian itu. apa kegiatannya? Iya. Berkarakter apa kegiatan? Keren tuh. Oh iya. Iya Pak. Tapi nanti itu di 33 kan ini hanya mempersiapkan dari awal kan? Iya tidak. Ada memang cara di konsep-konsep memang dari awal. Kayaknya harus berlanjut terus. Iya. Fisika, prakarsa, prakerja, kan? Apa kali kita di sini? Iya. Ada kali kita. Ya, kan? Peningkatan kepribadian dan keimanan. Iya. Bagaimana kita tingkatkan kepada keimanannya anak-anak? Tetapi kita pakai pendekatan novel tak? Oh iya. Jadi rancang di sebuah program yang sederhana, mudah diikuti oleh guru lain dan bisa berkelanjutan nanti ketika kita menjadi negara harus Iya. Kalau saya dulu itu kan satu siswa satu karya dalam satu semester kan. Di awal semester dia sama dengan anak-anak bahwa rencanakan sebuah karyamu 6 bulan ke depan. 6 bulan ke Jadi depan. sambil belajar dia sambil juga terus mempersiapkan karyanya kan. Ada yang membuat pupuk kompos, ada yang buat media tanam, ada yang buat pupuk cair, ada yang buat pupuk kue-kue itu, ada yang buat kolase-kolase. Tergantung minatnya kan. Iya Pak. Tapi harus berkaitan dengan Jurusan Pak. iya. Kalau saya harus berkaitan dengan pelajarannya anak. Kan? Iya. Nah, misalnya temanya tentang kalau saya itu organ gerak manusia kan dan hewan. Maka yang dibuat proyeknya itu anak-anak yang berkaitan dengan itu, yang membuat kolase tentang organ gerak. Oh iya. Oh jadi nanti tidak apa-apa Pak. Ada berbagai lebih dari satu jenis nanti produknya anak-anak, Iya. tapi Program buat dasar bahasa Inggris di sini sih. ya Oh, iya. Iya. bisa misalnya ada study club Iya. gitu. English Club. Ya apa Iya. istilahnya? English Club Pak. Ada di dalamnya baca puisi, Iya. pidato, storytelling. Iya. Itu kan betul secara kamu pasti belajar di situ. Iya. Kepercayaan dirinya pasti berkembang. Berkembang. Iya Pak. Iya. Iya. Jadi itu pikir kamu kita mulai dari sekarang itu supaya nanti di akhir ada. Jadi produknya itu bisa dalam bentuk barang-barang, Iya. bisa juga membentuk keterampilan yang dimiliki anak, bisa dalam bentuk sikapnya anak. Kalau dia dalam bentuk sikap tidak ada barangnya, berarti kita bakal nanti deskripsi. Ya? Iya. Tapi kalau ada hasilnya, hasilnya dipajang nanti di pameran. Kalau ada hasilnya anak kan? Bisa videonya tuh nanti dipajang juga nanti itu Pak. Oh iya, kita set ini nanti stand pameran atau untuk menampilkan video secara terus menerus berganti-ganti kan? Iya. Iya, bagus juga sebenarnya itu papai cara ada videonya sih anak-anak cara membuat pupuk kompos. Ya, Kan kalau di CRT kan orang lain bisa tahu, oh begini caranya Iya. buat pupuk kompos. Oh iya Pak. Jadi apa lagi namanya? Iya. Yang begitu kan bisa nakiri teman-teman. Iya. Mungkin yang guru bahasa Indonesia bisa meniru itu. Iya. Kan? Iya. Sesuai dengan jurusan. Rasanya iya. Jadi mereka memberikan penjelasan dan mungkin ada juga istilah-istilah teknis ini eksplanasi apa di bahasa Indonesia kan? Ada Pak. Prosedur ada juga di bahasa Indonesia. Iya. Dan lain sebagainya. Jadi pakai program yang kira-kira mudah diikuti oleh teman-teman yang lain. Kan? Iya Pak.
Karena itu tugasnya itu kompetensi yang guru tunggal itu yang pertama pengembangan diri dan orang lain. Orang lain. Tidak, Betul Pak. Iya. tidak boleh kita berada sendiri di sini. Iya, saling berbagi. Betul Pak. Yang penting buat apa kita di dalam di sekitar kok juga Iya, iya Pak. bisa gerakan ini ya. Iya Pak. Pendidikan kau sendiri ya kita jadi Betul, harus Pak. kalau Iya, Pak.